Makin paham, makin sehat. Kali ini kita akan membahas tentang limfoma. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Yuk, kita bahas satu persatu. Apakah limfoma dan kelenjar getah bening sama? Ya, limfoma atau kita kenal sebagai limfoma maligna adalah kanker ganas kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening adalah jaringan yang terdapat di tubuh manusia. Jika ia berubah menjadi ganas atau kanker, maka ia disebut sebagai limfoma maligna. Apakah penyakit ini mematikan? Ya, dari data Globocan atau data di dunia untuk cancer, limfoma maligna ini berada di urutan 8 dari 10 kanker ganas yang mematikan. Sehingga sahabat Brawijaya harus lebih hati-hati terhadap jenis kanker ini. Apa yang dirasakan oleh penderitanya? Para pasien atau penderita limfoma maligna ini sering muncul gejala berupa benjolan-benjolan di leher. Benjolannya itu bisa bervariasi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian benjolan itu akan bertambah banyak sampai ke ketiak, bisa sampai ke selangkangan. Kadang-kadang disertai dengan rasa sesak nafas dan sulit tidur di malam hari. Sehingga jika ada gejala-gejala seperti ini, sebaiknya langsung datang memeriksakan diri. Benarkah pengaruh gaya hidup menjadi trigger utama pada penyakit ini? Sampai saat ini, penyebab limfoma maligna belum diketahui secara pasti. Tapi sangat berhubungan dengan faktor gaya hidup, faktor pola aktivitas, faktor makanan, dan mungkin ada konsumsi berlebihan dari obat-obatan yang kita makan selama ini. Oleh karena itu, karena faktor penyebabnya belum diketahui, jika ada gejala berupa pembesaran kelenjar getah bening di leher, di ketiak, ataupun di tempat lain, harus segera datang ke dokter bedah onkologi. Apakah limfoma bisa hilang dengan sendirinya? Kita harus pastikan dulu bahwa pembesaran kelenjar getah bening di leher itu memang betul-betul limfoma maligna. Karena pada umumnya pembesaran kelenjar getah bening di leher bisa juga dikarenakan karena ada infeksi di daerah gigi dan mulut dan di daerah pernafasan kita. Jika ada infeksi, bisa diberikan obat antibiotik dulu. Tapi jika dengan pemberian obat antibiotik benjolan tersebut tidak hilang, hati-hati bahwa itu merupakan gejala kanker kelenjar getah bening atau limfoma maligna. Jadi setelah diperiksa dan telah diobati, benjolan tersebut tidak hilang, berarti itu ada kemungkinan penyakit limfoma maligna. Jadi penyakit ini tidak bisa hilang dengan sendirinya. Apakah dengan tindakan operasi pasien bisa sembuh total? Jadi penyakit limfoma maligna ini pertama kali harus diambil sampel di biopsi untuk memastikan bahwa benar kelenjar getah bening itu sudah menjadi ganas atau kanker. Golden standar pengobatan limfoma maligna adalah kemoterapi, bukan operasi. Jadi setelah terbukti bahwa penyakit ini adalah limfoma maligna dan pasien dilakukan kemoterapi, biasanya kemoterapi ini memberikan respon yang sangat baik terhadap penyakit ini dan pasien bisa sembuh secara sempurna. Apakah anak-anak juga berpotensi mengidapnya dan apa penyebabnya? Ya, anak-anak bisa terjangkit penyakit ini, tapi dari data yang ada, angkanya sangat kecil sekali. Angka insidensnya sangat kecil sekali. Umumnya, anak-anak pembesaran kelenjar getah bening itu akibat infeksi, misalnya infeksi tuberkulosa. Tapi harus hati-hati, seperti saya tadi, bahwa jika udah diobati infeksi tidak sembuh, berarti kita harus berpikiran bahwa penyakit ini merupakan limfoma maligna. Dan respon kemoterapi pada anak-anak juga sangat bagus dan ini bisa sembuh pada anak-anak. Penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui, mungkin berupa penggunaan obat-obatan kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang. Sekian informasi saya tentang penyakit limfoma maligna ini. Jangan takut, pembesaran kelenjar getah bening 80% adalah karena infeksi. Dan jika memang tidak sembuh karena infeksi tersebut dan didiagnosis sebagai limfoma maligna, juga jangan takut karena penyakit ini dapat mudah
diobati dengan segera. Silakan datang ke Rumah Sakit Brawijaya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan pengobatan tentang penyakit ini. Makin paham, makin sembuh.